Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jayanti Pardosi. Saya dari kelas Pendidikan Kimia Bilingual CSP 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya ingin memberikan beberapa tutorial terkait penggunaan dari teknologi terhadap pembelajaran kimia. Jadi, tetap setia di channel ini ya. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya ingin berbagi sebuah tutorial yaitu cara untuk mendaftar, membuat dan atau mengedit soal pada Quizizz.com. Nah, teman-teman, Quizizz.com ini adalah suatu web yang dapat kita gunakan sebagai tempat pembelajaran, yaitu pembelajaran berbentuk kuis atau kuis dengan berbentuk game. Nah, teman-teman, yang pertama yang kita lakukan adalah kita search di Google yaitu Quizizz.com. Nah, teman-teman, langkah yang pertama yang akan kita lakukan yaitu sync up atau kita masuk di sini. Jangan lupa untuk siapkan sebuah email aktif. Nah, di sini saya akan menggunakan email saya yaitu Nah, jika ada tanda checklist di sini, maka alamat email Anda adalah alamat email yang benar. Kita next. Nah, karena kita menggunakan Quizizz sebagai sekolah, maka kita pilih di sini at the school. Dan karena biasanya Quizizz ini dilakukan oleh guru atau kuis dibuat oleh guru, maka kita memilih di sini teacher. Di sini kita pilih, saya pilih di sini sebagai Miss. Kita buat nama. Kita masukkan password. Usahakan password ini adalah password yang dapat kita dengar. Kita ingat. Continue. Nah, teman-teman, di sini akun kita sudah dibuat. Maka langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita ke setting. Nah, kita pilih language atau bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia. Lalu, tunggu sebentar. Nah, ini adalah suatu tempat untuk mengubah kata sandi. Oke, kita simpan perubahan. Ini adalah halaman untuk membuat kuis atau pelajaran. Coba kita membuat kuis. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita berikan nama kuis. Misalnya saya berikan nama CESP 2020. Kita pilih subjeknya yaitu kimia. Selanjutnya. Nah, ini adalah berupa pilihan untuk kita, yaitu yang pertama untuk tulis sendiri atau teleport dari perpustakaan kuis. Di sini saya ingin mencoba membuat kuis dengan tulis sendiri. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang dapat kita lihat. Ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, terbuka atau berakhir, dan meluncur. Ini adalah sebuah pilihan yang baru. Oke, misalnya kita mulai dengan pilihan ganda. Nah, teman-teman, di sini adalah tempat untuk menuliskan pertanyaan kita. Di sini tempat jawaban. Di sini juga kita dapat menambahkan waktu, menambahkan gambar, video, audio, atau tambahkan rumus, dan di sini merupakan tempat-tempat daripada jawaban atau option kita, dan ini adalah waktu atau beberapa detik waktu yang dapat kita berikan untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya kita buat satu pertanyaan, yaitu yang pertama, rumus struktur dari nitrogen. Misalnya kita buat pertanyaannya itu, kita buat pilihan jawaban. Misalnya pilihan jawaban pertama adalah CO2. Pilihan jawaban kedua N2. Pilihan jawaban ketiga kita buat misalnya CH3. Pilihan jawaban keempat kita buat misalnya ROOH. Lalu kita pilih waktu untuk menjawab pertanyaan ini, misalnya kita beri waktu 45 detik. Lalu kita Nah, ini merupakan
Kita lihat di sini, ini merupakan tempat untuk menyimpan jawaban yang benarnya. Kita pilih di end. Oke, kita. Nah, teman, jadi pertanyaan yang pertama sudah ada di sini. Misalnya kita ingin menambahkan pertanyaan yang kedua, kita gunakan dengan ini pertanyaan baru. Mode pilihan. Pertanyaan yang kedua, misalnya kita buat pertanyaan tentang ion yang dikandung oleh asam. Kita buat pilihan yang pertama itu H positif, yang kedua OH minus, yang ketiga misalnya kita buat COH, ketiga kita misalkan kita buat O2. Jadi kita sudah membuat dua pertanyaan yang merupakan pertanyaan yang kita buat sendiri. Juga di fitur atau di aplikasi di web quizzes ini kita dapat juga mencari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat orang sebelumnya. Misalnya kita buat di sini, kita ambil dari teleport, kita ambil di sini kimia kelas 10, kita enter, kita cari, maka di sini nanti akan muncul soal-soal yang berkaitan dengan kimia kelas 10. Nah, kita buka. Ini dapat kita tambahkan pada kuis kita. Di sini ada tambah, kita buat atau add. Nah, maka jumlah kuis kita di sini sudah menjadi 3. Misalnya kita tambahkan sampai menjadi 5. Ambil lagi kimia tambahkan ini 2. Lalu satu lagi jadi. Nah, teman-teman, di sini soal kita sudah menjadi 5, di mana 2 soal telah kita buat sendiri dan 3 soal lainnya kita ambil dari telepon. Nah, kita setting di sini waktunya karena ini merupakan perhitungan. Kita buat misalnya 2 menit. Dengan ini. Oke, date. Karena teman-teman, untuk kuis ini kita juga dapat menambahkan gambar untuk kuis. Lalu kita tambahkan. Kita ambil gambar dari laptop kita atau komputer kita. Karena berkaitan dengan kimia, misalnya kita ambil gambar dari lab ukur. Kita masukkan. Kita pilih bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Oke, kita pilih kelas. Kita pilih kelas 10. Oke, ini merupakan privasi untuk kuis kita. Kita buat public, terlihat oleh semua orang. Oke, baik. Nah, di sini kita telah membuat kuis, yaitu 5 pertanyaan dengan peraturan waktu yang sudah kita pelajari tadi, dan juga penambahan daripada gambar dan kelas-kelasnya. Ini merupakan tempat untuk kita mengimpor pertanyaan kita untuk sebagai version. Baik teman-teman, sampai di sini tutorial yang dapat saya berikan, yaitu tutorial untuk mendaftar quizzes atau login quizzes dan cara membuat pertanyaan, baik pertanyaan baru yang telah kita buat maupun pertanyaan telepon, dan juga mengedit bagaimana tampilan daripada. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Tutorial cara membuat video pembelajaran dengan PowerPoint. Oke, baik. Yang pertama kita buka dulu PowerPoint. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah PowerPoint
di mana asam dan basa yang sudah dilengkapi dengan animasi-animasi yang dapat membantu kita untuk belajar tentang video pembelajaran. Jadi teman-teman, untuk membuat video pembelajaran dari PowerPoint, kita menggunakan menu dari slideshow. Di sini adalah yaitu record slideshow. Ada dua pilihan, yaitu record from current slide dan record from beginning. Di mana untuk record from current slide itu adalah merekam layar untuk slide-slide yang dipilih. Sedangkan record from beginning adalah merekam layar untuk dari awal presentasi. Baik, kita mulai dari membuka record from beginning. Nah, teman-teman, di sini terdapat pilihan record, stop, and replay. Juga di sini adalah pilihan untuk menyalakan kamera. Ini untuk menunjukkan bahwa kita berada di sini, atau jika kita ingin membuat video pembelajaran dengan wajah kita. Tapi saya memilih untuk membuat video pembelajaran yang polos. Nah, sekarang kita mulai dengan record. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Di mana asam dan basa adalah pelajaran tentang kelas 10 di pelajaran kimia oleh Ijayanti Pardosi. Nah, sebelum kita belajar tentang asam dan basa, terlebih dahulu kita melihat bagaimana latar belakang asam dan basa dalam kehidupan kita. Di mana asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu, di mana asam dan basa dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar tentang asam dan basa, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang pengertian dari asam dan basa. Di mana asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H positif, sedangkan dalam basa adalah zat yang dalam air melepaskan OH-. Jadi pembawa sifat asam adalah ion H positif, sedangkan pembawa sifat basa ialah OH-. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari asam dan pengertian basa. Di mana basa adalah senyawa yang bisa bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Sedangkan basa yaitu suatu zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit dan licin. Nah, teman-teman, di sini kita telah selesai merekam video pembelajaran yang akan kita lakukan. Maka yang selanjutnya kita tutup close dari rekam layar. Maka di sini pada slide-slide-nya akan muncul tanda speaker di sini. Nah, kita coba untuk mendengarkan. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, jika kita sudah memiliki tanda speaker di sini, berarti rekaman kita atau video pembelajaran kita telah terekam. Dan teman-teman, untuk jika kita ingin menambahkan background daripada video pembelajaran kita tinggal membuka menu insert. Di sini ada media, kita pilih yang audio. Di sini saya memilih audio on my PC. Kita ambil. Di sini saya punya lagu. Di sini kita masukkan, kita insert. Maka akan muncul tanda speaker di sini. Kita pindahkan ke sini, teman-teman. Kita putar. Nah, jadi karena ini merupakan untuk background, maka kita kecilkan suaranya. Seperti itu, kita coba dulu. Oke, terlalu kecil. Nah, oke. Setelah kita buat background, kita dapat menyimpan PowerPoint kita atau video pembelajaran kita dari sini. Kemudian kita save as. Misalnya kita buat di dokumen. Maka di sini untuk save as type kita pilih sebagai video atau MPE for video. Nah, kita save. Yes. Maka di sini akan muncul bagaimana tampilan dari pendownloadan atau pengkonversian dari PowerPoint menjadi. Kita masuk
masuk ke dalam tutorial yang ketiga, yaitu penggunaan Mendeley dalam pembuatan daftar pustaka otomatis pada suatu laporan dalam bentuk Word. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin membuat daftar pustaka dengan Mendeley, terlebih dahulu Anda harus menginstal aplikasi Mendeley dan desktop serta registrasi pada akun dari Mendeley. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah laporan di mana di sini belum dimasukkan referensi atau daftar pustakanya. Nah, teman-teman, langkah yang pertama itu yaitu kita masuk ke dalam menu reference. Nah, ketika kita sudah mendownload Mendeley, kita memasangkan Mendeley pada Word, maka akan muncul tabel-tabel seperti ini, yaitu Insert Citation dan Open Mendeley. Nah, untuk memasukkan sebuah daftar pustaka ke Word dari Mendeley, kita masukkan dari menu Insert Citation. Nah, di sini akan dibuat Search Author, Title, or Year in My Library. Nah, ini adalah cara jika kita sudah memasukkan laporan, memasukkan buku, atau yang ingin kita masukkan ke daftar pustaka ke dalam Mendeley. Jika tidak, maka kita buat di sini Go to Mendeley. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa buku atau file-file yang ingin saya masukkan ke dalam Mendeley. Nah, teman-teman, untuk penambahan file ke dalam Mendeley yaitu dengan menu Add di sini, kita coba ya. Kita buat Add. Kita masuk ke Mendeley. Maka di sini kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam file-file kita. Misalnya yang ingin saya masukkan yaitu Environment Degradation. Kita masukkan ke dalam Mendeley. Nah, kita tunggu di sini satu dokumen successfully imported. Maka di sini dokumen yang saya masukkan telah di-upload ke dalam Mendeley saya. Nah, kita masuk ke dalam Word-nya. Kita buat Insert Citation. Nah, kita search in library. Tadi yang saya masukkan adalah, kita masukkan kata kunci yaitu environment. Nah, dia akan muncul seperti ini. Maka kita klik dalam environment degradation-nya. Lalu kita oke-kan. Nah, teman-teman, di sini akan muncul formatting citation. Langkah yang selanjutnya yaitu setelah muncul lambang seperti ini, kita masuk di insert bibliography. Kita tunggu sebentar. Nah, kan teman-teman, maka dia dokumen yang tadi kita masukkan ke dalam Mendeley dan kita gunakan sebagai referensi dalam suatu laporan, dia akan muncul seperti ini. Nah, mudah kan teman-teman cara penggunaan atau pembuatan daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley? Selamat mencoba! Baik teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan tutorial tentang pemakaian aplikasi Chemistry Add in for Microsoft Word, yaitu salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan di Word untuk menggambar struktur kimia. Baik, langkah yang pertama adalah kita membuka Chrome atau akses ke internet, kemudian kita cari di http://www. Oke, di sini chem4word.co.uk download. Kita klik. Nah, webnya akan terbuka. Di sini ada kata download. Maka teman-teman silakan mendownload di link ini. Tapi teman-teman, karena saya telah mendownload dan menginstalnya di laptop saya sekarang akan memberikan tutorial bagaimana cara pemakaian Chemistry Add in for Microsoft Word. Nah, kita mulai di blank dokumen. Tapi teman-teman, saya setelah melihat pemakaian aplikasi ini dapat digunakan untuk Windows di atas Windows 7 seperti Windows 10 dan Windows lainnya. Jadi teman-teman yang memakai Windows 7 silakan mengupgrade ke Windows 10 atau Windows lainnya. Nah, teman-teman, jika kita melihat Word sebelum kita memakai aplikasi ini, tentunya belum ada menu di Chemistry. Tetapi ketika kita sudah menginstal di laptop kita aplikasi Chemistry Add in for Microsoft Word, maka di sini terdapat menu tentang Chemistry.
Oke, baik, kita buka di sini chemistry, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan-pilihan atau barbar yang dapat kita pilih. Di sini misalnya untuk web search adalah kita memakai chemistry add-in for Microsoft Word ini untuk mengambil struktur kimia dari internet. Misalnya kita coba di search the PubChem public database. Kita coba ya. Nah, di sini kita tinggal mencari nama-nama dari struktur kimia yang ingin kita buat. Misalnya kita di sini mencari tentang benzen. Nah, teman-teman, di sini akan muncul ID, name, dan formula daripada hasil dari pencarian dari benzen. Misalnya kita pilih dari yang di atas dengan ID 139799398. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul rumus struktur daripada benzen ini. Kemudian untuk memasukkannya ke Word, kita tinggal mengklik import di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, maka rumus struktur daripada benzen yang kita cari tadi ada di sini. Nah, kita dapat melihatnya. Dan kita juga dapat memakai fitur dalam chemistry add-in for Microsoft Word ini dari menu draw. Ini adalah menu untuk menggambarkan struktur kimia dengan cara langsung atau dengan kita sendiri yang menggambarkannya tanpa mencari dari web atau internet. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ini adalah nama-nama daripada rumus-rumus kimia. Kita dapat melihat di sini lengkap semua, dan juga di sampingnya terdapat tabel periodik. Jika kita klik, maka kita dapat menggambarkan struktur kimia, misalnya struktur kimia dari kalsium dan lain-lainnya. Kita close. Nah, ini adalah fitur untuk menggambarkan ikatan rangkap 1, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3, dan sebagainya. Menu ini adalah menu untuk menggambar. Di sini menu untuk select. Di sini adalah jika kita ingin menggambar rumus struktur yang menggunakan cincin. Teman, di sini kita akan mencoba menggambarkan rumus struktur dari salah satu rumus struktur kimia. Di sini saya memilih untuk menggambarkan rumus struktur dari aseton. Oke, di sini kita telah membuat sedikit dia rumus strukturnya. Lalu kita select. Select di sini. Lalu kita gambar, kita pilih ikatan rangkap 2. Kita gambar. Oke. Lalu di atas kita gantikan C2 menjadi O. Dan di sini kita select, kita ganti dia menjadi C. Nah, teman-teman, di sini kita telah menggambarkan salah satu rumus struktur, yaitu rumus struktur dari aseton. Nah, mudah kan teman-teman cara penggunaannya? Oke, sekarang kita save. Nah, maka di sini akan muncul gambar struktur yang telah kita gambarkan tadi. Kita pindahkan ke sini.